Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya Kifari Yuristiadi, Masyari Mahasi, akan menyampaikan materi yang kemarin sudah saya presentasikan secara sinkronus, tetapi karena ada kendala teknis jaringan yang buruk, sehingga terputus beberapa kali, sehingga saya akan menyampaikan materi ini secara asinkronus. Baik, menentukan topik penulisan esai. Baik, ini adalah tujuan dari materi kita hari ini, bagaimana peserta mampu menggali gagasan dan menentukan topik esai yang akan ditulisnya. Baik, apa itu esai? Kemarin Pak Andi Arsana sudah menyampaikan tentang motivasi menulis, dan salah satunya dari sekian banyak jenis tulisan itu adalah esai, yang kemudian kita berlatih dalam pelatihan ini secara spesifik mengenal ya seperti apa tulisan esai. Esai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi, sebuah tulisan membahas sebuah permasalahan secara sepintas lalu. Maksud sepintas lalu ini adalah secara singkat, karena keterbatasan kata ya, yang memang di jumlah kata yang memang membatasi dari esai, karena esai bukan puluhan ribu kata ya, seperti hanya scientific paper misalnya ya. Baik, dan kemudian dari sudut pandang pribadi penulis itu ya, jadi ada subjektivitas dari penulis, pendapat dari penulis itu apa. Nah, sedikit lebih general ya, didefinisikan oleh Cambridge Dictionary, a short piece of writing on a particular subject. Ini definisi dari Cambridge ya. Cambridge secara umum ini adalah tulisan singkat tentang sebuah tema spesifik gitu ya. Nah, yang ingin saya tekankan, kata kunci dari esai ini adalah tulisan ya, atau karangan. Kemudian di situ ada isu yang diangkat atau disikapi atau dijawab atau dikritik atau ditanggapi begitu ya. Dan kemudian juga di situ ada muatan sudut pandang penulisnya. Jadi ada perspektif ya yang dihadirkan penulis. Baik. Nah, oke, kemarin kita sudah melakukan proses interaktif yang pertama ya, menggunakan Mentimeter. Nah, saya kemarin bertanya, pernahkah Anda menulis esai? Jika pernah, topik esai terakhir apa yang Anda tulis? Dan terima kasih ya, ada 189 yang menjawab, mayoritas mengerjakan tugas PPSMB. Tidak apa-apa ya. PPSMB menjadi first door ya untuk kemudian teman-teman masuk dalam dunia esai. Esai seperti apa itu first experience teman-teman kemarin. Tetapi menarik ya, ada beberapa tema lain yang sudah teman-teman tulis, misalnya lingkungan. Ini juga cukup banyak yang sudah pernah menulis esai bertopik lingkungan. Kemudian juga ketahanan pangan, kemudian juga sleep hygiene, kemudian juga esai diri, nafsa dan lain-lain ya. Luar biasa ya, berbagai macam isu ya. Di sini ada bank capital, ada isu gender, gamelan kontemporer dan lain-lain. Sangat beragam. Dan ini mencerminkan UGM ya yang very diverse ya secara bidang keilmuan. Baik. Nah, yakinkah yang kita tulis itu adalah esai? Ini yang menjadi penting. Karena kita perlu membedakan esai dengan research paper, esai dengan review paper, ya. Bedakan juga esai dengan opinion newspaper artikel, gitu ya. Nah, ataupun juga journalistic report. Ini berbeda dengan esai, ya. Jadi esai ini cenderung pendek, oke. Nah,
jika dibandingkan dengan research paper tentu berbeda. Esai jauh lebih pendek dari research paper. Ya. Berapa sih berapa panjang esai ini? Memang beragam. Tergantung ya, kalau ya bisa hanya 250 kata, bisa 750 kata, bisa 1000 kata, bisa 500 kata ya, sangat bervariasi begitu ya. Tergantung yang meminta, kita akan menyesuaikan. Ketika durasinya diminta pendek gitu ya, kita sesuaikan. Nah, oke. Nah, research paper itu cenderung dan juga review paper ini seperti artikel jurnal ya, seperti itu. Biasanya paling sedikit 4.000, 4.500 kata ya sampai 7.500 kira-kira segitu. Kemudian lebih yang membedakan dengan esai adalah referensi ya, yang terkadang secara khusus ditulis di daftar pustaka ya, kita kenal di bagian akhir tulisan semacam itu atau endnote semacam itu ya. Sedangkan esai tidak ya, mayoritas tidak ya, dicantumkan secara khusus referensinya. Nah, kemudian kalau review paper ini kan lebih kepada mengulas ya, mengulas kajian-kajian studi-studi sebelumnya tentang tema yang sama. Itu biasanya review seperti itu. Kalau research biasanya ada data baru ya, data lapangan yang diambil atau data literatur kajian ya, literatur yang kemudian ditemukan begitu tentang sebuah tema tertentu. Nah, opini newspaper ini kalau boleh saya katakan cukup dekat dengan esai ya. Tetapi yang membedakan kalau ruangnya di koran, pasti durasi tulisannya ini biasanya ringkas, pendek, kemudian judulnya juga pendek. Beda dengan judul esai yang mungkin esai lomba gitu ya, nanti kita kenal ada esai untuk esai diri, biasa untuk beasiswa itu mungkin judulnya tidak mesti harus 3-4 kata seperti hanya esai koran gitu ya, atau opini koran begitu. Nah, itu ada perbedaannya. Nah, kalau journalistic report ini biasanya dalam wujud tulisan berita maupun tulisan feature ya tentang sebuah reportase peristiwa tertentu. Ini juga berbeda dengan esai begitu. Nah, jadi karakteristik tulisan apa yang dikehendaki itu yang kemudian kita harus pahami, dan tadi juga kita refleksikan ya, yang sudah kita tulis itu benar-benar esai atau bukan begitu ya. Baik. Nah, tadi saya sudah singgung ya, ragam esai ini ada banyak ya, sesuai dengan keperluan. Nah, ada esai berupa tulisan lepas ya, ada esai motivasi ya, mengambil beasiswa, kemudian juga esai deskripsi kepemimpinan diri. Nah, saya punya pengalaman kemarin ketika mengikuti program talent scouting ya untuk dosen-dosen yang akan studi lanjut S3 misalnya, kita diminta untuk menulis esai pendek tentang esai diri begitu ya. Nah, pun dengan LPDP ya. LPDP, Chevening itu juga ada esai diri, esai tentang leadership ya, semacam itu ya. Kalau LPDP juga ada esai tentang apa yang akan Anda lakukan untuk Indonesia setelah kembali dan sebagainya, semacam itu. Nah, saya juga beberapa waktu yang lalu ketika mengikuti sertifikasi dosen, kami juga diminta untuk menulis semacam esai pendek ya, untuk menjawab, mendeskripsikan beberapa hal terkait aktivitas kita sebagai dosen. Dan itu menjadi penilaian originalitas gagasan itu menjadi sangat penting, karena nggak boleh sama, ada alat detektornya yang kemudian banyak kasus beberapa dosen itu gagal cerdas karena tidak bisa menunjukkan originalitas ya, bisa jadi sama ya atau menjebak dan sebagainya. Ini menjadi satu permasalahan. Baik, jadi ada banyak ragam tulisan sesuai dengan kebutuhan. Esai tulisan lepas bisa seperti dituangkan dalam koran atau bisa dalam kompetisi ya, lomba-lomba esai secara khusus ya, atau book chapter biasanya seperti itu ya, itu juga biasanya esai yang secara khusus, tapi book chapter ini adalah antologi ya, jadi kumpulan dari esai-esai semacam itu, tetapi menjadi satu chapter tertentu. Baik, tinggal disesuaikan sesuai dengan keperluan. Nah,
Yang menjadi penting setelah kita paham apa itu esai, apa itu perbedaan dengan jenis tulisan yang lain, dan juga kita sudah mengenal tujuan tadi ya, jenis esai seperti apa yang kita mau akan tulis begitu. Kita kemudian juga perlu kenali visi menulis esai. Nah, visi ini harus ada menurut saya dalam diri kita. Kita sebetulnya menulis itu untuk apa? Inilah ruh ya yang kemudian menguatkan tulisan kita. Apakah kita di area hijau, zona hijau ini, kita ingin memberikan ide gagasan, kita ingin memberikan pendapat atau argumen tentang setuju atau tidaknya tentang sebuah pendapat yang berkembang misalnya, ya, atau mengekspresikan perasaan misalnya ya. Tadi malam Indonesia meraih Piala Thomas misalnya, kemudian kita ingin mengapresiasi, tetapi apa yang sebagai perasaan yang ingin kita sampaikan, kita bangga tetapi juga miris. Kenapa? Karena bendera Indonesia tidak bisa dikibarkan. Kenapa? Karena ada permasalahan terkait dengan lembaga anti doping Indonesia yang belum patuh regulasi internasional misalnya. Menarik, itu bisa ditulis menjadi satu esai, gitu kan? Nah, itu membangun perdebatan ya. Ada perdebatan. Kita sengaja menulis sebuah artikel yang mengkritik tulisan orang lain. Biasanya dengan begitu kan terbangun sebuah diskusi, dengan terbangun sebuah perdebatan. Itu akan menjadi sangat menarik. Ya. Nah, kita di zona hijau atau di zona kuning? Sekedar untuk eksistensi diri, karena orang ada loh yang saya ingin menulis, apapun saya tulis, apapun saya bisa kemas dalam tulisan, karena saya ingin eksis. Saya expert atau tidak expert bukan sebuah hal yang signifikan bagi saya, yang penting saya selalu ingin tampil ya dengan tulisan-tulisan saya di ruang publik. Ada orang semacam itu. Ya tidak salah, tetapi tanggung jawab akademiknya tentu akan menjadi cukup berat ya, karena seberapa kita sebenarnya expert ya atas bidang itu. Ya. Kemudian juga ada yang orientasinya mencari rupiah. Memang yang dicari adalah honor. Ya kalau mahasiswa gitu mungkin nggak apa-apa juga ya, wah lumayan gitu kan buat makan, tambahan uang kos dan sebagainya, nggak apa-apa. Banyak saya kira yang sekarang menjadi dosen, dulu juga mahasiswa yang hobinya menulis di koran, apapun ditulis gitu, yang penting kemudian bisa dirubah jadi rupiah gitu kira-kira. Ya, tidak ada masalah, tetapi seiring berjalan waktu kita perlu merefleksikan diri, apakah kita visi kita hanya di situ sih. Kalau kita ingat apa namanya, sebuah piramida ya, kebutuhan dari Maslow ya, itu kan yang paling bawah itu yang biologis. Kalau mencari rupiah itu ya biologis ya. Tetapi kalau aktualisasi diri, ya, di zona hijau ini saya kira aktualisasi diri ya, kita punya visi yang jauh lebih besar ya sekedar mencari rupiah. Nah, kadang kita merasa nggak apa-apa, tulisan kita nggak dibayar honornya, tetapi kita bisa memberikan sebuah gagasan. Gagasannya dibaca orang. Itu juga ada orang yang sudah puas untuk itu dan tidak ada masalah. Baik. Oke. Nah, kita mulai kaitan dengan topik saya. Kita mulai dari saya ingin teman-teman bisa menggali keresahan dalam diri. Nah, inilah saya kira apa namanya, titik tolak kita menulis hadirnya sebuah gagasan yang kemudian kita tuangkan dalam sebuah topik. Oke, dan menjadi judul. Dari sebuah keresahan. Kita resah dengan situasi sosial, ekonomi, politik, apapun itu. Coba kita pekakan hati kita. Kita buat menjadi sebuah antena ya yang cukup peka gitu kan, untuk menangkap sebuah fenomena di sekitar kita. Apapun kita bisa tulis. Setelah kita resah tentang sebuah fenomena, kita kemudian bangun ya tujuan yang lebih besar kita dari artikel yang akan kita tulis. Esai yang akan kita tulis itu harapannya ketika dibaca orang bisa menghadirkan sebuah perubahan. Oke. Bisa menghadirkan sebuah perubahan. Syukur-syukur kebijakan yang bisa berubah. Ya, kita ingat beberapa waktu yang lalu misalnya rektor Universitas Indonesia dikritik habis-habisan karena
rangkap jabatan dengan Komisaris Bank Rakyat Indonesia. Gelombang protes, kritik luar biasa. Memang lewat sosial media, lewat macam-macam. Tetapi saya ada banyak juga perdebatan melalui artikel esai yang kemudian ketika artikel-artikel kita itu juga, ya kita tidak bisa mengatakan hanya faktor kan artikel kita ya, karena perubahan sosial juga bisa dari banyak faktor. Tapi salah satunya gagasan intelektual yang kita tuangkan dalam esai itu kemudian bisa mempengaruhi, bisa dianggap oh ya ini benar, kemudian disetujui oleh pengambil kebijakan, dan itu luar biasa tentunya. Itu harapan kita ya. Itulah tanggung jawab akademisi dan tugas akademisi kira-kira. Kita ada di kampus dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah secara psikologis, ya, saya ingin katakan menulis itu bisa menjadi katarsis, meluapkan emosi. Oke, dan ini menjadi sangat positif. Kita kenal dalam psikologi itu ada problem focus coping. Nah, ketika kita bisa tahu ada sebuah permasalahan dan kita tuangkan, kita katarsiskan dengan cara yang benar, disitulah kita emosi kita menjadi sehat. Kira-kira begitu ya. Nah, maka saya katakan menulis ini menyehatkan mental. Karena daripada kita stres melihat situasi kayak hopeless, nggak bisa berubah, disinilah perjuangannya. Dengan menulis inilah kita kemudian bisa mengatakan misalnya kita nggak setuju dengan satu fenomena sosial, ekonomi, politik, budaya yang sedang terjadi. Kita memberontak dengan menulis, gitu kira-kira ya. Oke. Dan disitulah kemudian kita lebih sehat, menurut saya ya, secara psikologis, ya, secara mental. Karena ya Bung Hatta pernah mengatakan mungkin saya bisa dipenjara gitu ya, tetapi saya karena saya dengan buku saya tetap bebas begitu kan. Konteks buku ini bukan berarti beliau hanya membaca, tapi juga beliau menulis. Proses beliau menulis, mencurahkan apa yang beliau pikirkan, meskipun di dalam jeruji ataupun di dalam tahanan, itulah kemudian membebaskan beliau. Beliau bisa lebih sehat mentalnya karena ada tempat untuk menuangkan banyak hal, dan tulisan menjadi satu ruang ya yang saya kira menjadi sangat penting. Baik, ini ya menggali keresahan ya. Jadilah orang yang resah tentang sebuah fenomena. Kalau kita biasa-biasa saja merasa semua baik-baik saja ya susah kita mencari topik ya. Ya, jadi resah itu kata kuncinya. Kemudian, saya kemarin resah ya tentang apa? Fenomena wisata halal. Penerapan wisata halal di Indonesia. Ada perdebatan tentang wisata halal ini eksklusif sekali. Wisata halal ini hanya mengkomodifikasi agama, ini nggak berguna. Hati-hati, pelan-pelan kita baca. Kita ini punya potensi besar. Indonesia sebagai mayoritas Muslim ini kalau digerakkan wisata halal dengan benar, ya ini potensial sekali untuk ekonomi Indonesia. Singapura yang kecil saja, Taiwan, Thailand saja menggerakkan wisata halal. Dia tahu betul potensi Muslim di Asia Tenggara dan itu menjadi sasaran pasar mereka. Kita negara Indonesia yang Muslim kok malah antipati dengan ini, dengan apapun ya perdebatan. Kita tahu ya situasi agama ditambah politik di Indonesia kayak apa. Kita udah kenyang ya dalam satu dekade terakhir ini kira-kira. Tetapi kita harus rasional dong melihat ini. Nah, saya tulis itu, saya resah, kemudian saya tulis ya. Kemudian saya kirimlah kemudian ada lomba untuk dosen-dosen dalam event ICIS ya di Solo. Ini baru aja akan berlangsung. Yang kemudian kemarin alhamdulillah masuk 20 besar. Ya, bersama rekan-rekan dari kampus-kampus keagamaan Islam ya, karena mayoritas memang ini kampus-kampus di bawah Kementerian Agama yang mengikuti. Ya, saya senang bisa diapresiasi tulisan saya bersama mereka. Itu contoh ya. Oke, nah kemudian ini yang menjadi penting ya. Menentukan topik esai ini berdasarkan momentum. Oke, nah kita harus mengerti hari-hari besar nasional, hari-hari besar internasional,
Oke, hari besar keagamaan, hari kelahiran kota atau kabupaten, ataupun terjadinya peristiwa luar biasa dalam beberapa waktu terakhir, begitu ya. Atau mungkin ada sesuatu yang sedang trending topik. Itu yang kemudian orang sedang banyak concern membahas itu. Ya, salah satunya kita bisa lihat lewat Twitter misalnya, ya ini ada beberapa trending topik hari ini yang sedang terjadi misalnya. Nah di situ kita bisa mendapat inspirasi. Oh ada momen hari besar, gitu ya. Kemudian ada suatu peristiwa yang terjadi, ada trending topik. Kemudian inilah seharusnya menginspirasi kita untuk kemudian menulis. Karena orang sedang banyak ingin tercerahkan ya terkait satu fenomena momentum ya, momentum hari besar atau apapun. Itu kemudian orang pengen tahu seperti apa nih merefleksikan hari itu dan sebagainya. Sehingga ini menjadi penting. Momentum ya, kita harus tahu betul. Kalau kita menulis sesuatu, saya kita mungkin keren, tetapi tidak sesuai dengan momentum. Misalnya kita ngomong Sumpah Pemuda, wah keren, tetapi kita publish tidak saat momen Sumpah Pemuda ya, nggak dapat momentumnya, begitu kira-kira. Nah, atau mungkin kita berbicara tentang 17 Agustus ya, tentang refleksi kemerdekaan, tapi kita terus di bulan Januari itu jadi ya, nggak sesuai momentum. Gitu. Oke, baik. Dan kemarin di interaktif yang kedua, kemarin teman-teman sudah mengikuti kuis ya, kuis tebak hari ya. Dan terima kasih, ini ada beberapa yang kemarin mendapatkan apa ya leaderboard ya, di posisi leaderboard ya, Russell Z, Dimas Faisal, Fani Ratna. Ya kemarin ada beberapa yang sudah menyampaikan asal fakultasnya ya, terima kasih. Oke, ya ini kemarin partisipasi dan ya saya mohon maaf kemarin karena mungkin ada beberapa yang kemudian terkendala ya sinyal dan lain-lain. Saya juga ada problem sinyal sehingga mungkin tidak semua bisa maksimal menjawab. Tapi terima kasih partisipasi dari sekian ratus peserta yang bisa mengikuti interaktif yang kedua ini. Nah, terkait dengan momentum. Saya baru saja ya di bulan ini ya menulis. Saya resah dengan apa? Resah dengan perdebatan kusir ya tentang persetuju atau tidak setuju gitu kan. Apa namanya kaitan dengan film G30 SPKI. Ada teman-teman saya di sosial media yang nggak usah nonton ini, ngapain nonton film ini. Nah, kemudian ada juga teman yang harus nonton, ayo nobar gitu kan, dengan argumen masing-masing. Kemudian silahkan kalau saya ingin memberi saran kemudian di situ ya. Ada keresahan dalam hati kemudian saya coba tulis dalam beberapa waktu di depan rumah itu kurang lebih 2 jam 3 jam selesailah artikel ini. Ya, kemudian saya ingin memberi masukan, silahkan menolak film ini ataupun silahkan menonton film ini tapi dengan rasionalitas, dengan logika yang cukup ya, memahami konteks film ini begitu. Sebagai film sejarah yang membahas sebuah peristiwa yang memang kontroversial, peristiwa besar, maksud saya bukan kontroversial, peristiwa yang berdarah ya, yang kemudian dimaknai dengan berbeda hingga hari ini. Nah ini momentumnya apa? 1 Oktober. Nah saya apa namanya tulis dengan keresahan dan dengan di momentum yang tepat kira-kira begitu ya. Oke. Nah momentum lain ya, waktu itu ada hot topic ya, trending topik tentang larangan tepuk tangan. Waktu itu larangan tepuk anak soleh ya. Saya resah ya, kenapa? Apa masalahnya sih dengan tepuk anak soleh? Dulu nggak ada masalah, kenapa menjadi sebuah permasalahan begitu? Apa namanya? Dan saya paham ya, tadi saya sudah singgung ya, agama dalam politik di Indonesia itu runyam gitu ya. Tetapi ini hal-hal yang sangat sederhana. Ini hal yang apa ya? Sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan, kira-kira begitu ya. Tetapi kemudian sampai kemudian mempermasalahkan hal-hal yang tidak perlu seperti ini di publik, ini yang kemudian saya kritik dengan judul ini.
judul yang agak panjang semacam ini mungkin nggak bisa diterima di koran, tetapi untuk online, portal online bisa, ya kan, cukup seperti ini. Nah, oke, semacam itu ya. Jadi momentum hot topic kemudian kita bisa tuangkan. Lumayan kita kalau di portal online kita tahu toh berapa orang yang sudah baca tulisan kita, begitu. Kalau di koran kan agak sulit, meskipun kita tahu koran ini misalnya 10.000 atau 5.000 eksemplar atau berapa ratus ribu eksemplar. Tapi juga pertanyaannya apakah semua membaca tulisan kita di koran itu? Belum tentu kan gitu. Jadi kalau online enaknya yaitu kita bisa lihat ya berapa yang sudah baca tulisan kita. Oke, kemudian hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah penting mengenali kepakaran kita. Oke, ada momentum, ada keresahan, tapi kita expert nggak di bidang itu? Itu penting. Ya, jadi saya ini mungkin bukan esai secara khusus, tapi saya ingin cerita. Beberapa waktu yang lalu ada call for abstrak ya, 200 kata kalau tidak salah, 250 ya kata tentang culture heritage, digitalization, and urban diversity in Asia. Diadakan oleh National University of Singapore ya, Asia Research Institute, salah satu bahasa kita di UGM Pusat Studi gitu ya di sana. Lembaga ini sangat prestisius, saya tahu. Kemudian saya kirimlah abstrak. Saya punya kebetulan saya merasa expert di bidang ini. Saya dari program studi bisnis perjalanan wisata, saya punya minat riset dan inovasi produk ya dalam bidang wisata budaya dan sejarah. Kebetulan saya punya proyek tentang walking tour ya Mbak Pia, ya. Walking and crafting tour Mbak Pia di Kampilan. Kemudian saya coba tulis itu dan alhamdulillah ya abstrak saya diterima ya. Hanya 16 orang yang diterima dari 500 lebih abstrak yang masuk. Sebuah prestasi bagi saya. Ya. Jadi kita mengenal betul ekspertis kita sehingga ketika ada tawaran, ini anggap aja ini juga ada momentum gitu kan, gas gitu ya. Kemudian kita coba. Setelah alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan. Ya. Kemudian saya diberi kesempatan menyelesaikan paper. Kira-kira 1,5 bulan setelah itu, kemudian saya submit dan saya bisa presentasi. Sebuah kebanggaan ya, tersendiri dan kehormatan bagi saya. Oke, jadi keresahan, tambah momentum, tambah kepakaran isu, dan tambah teknik menulis. Untuk bagian teknik menulis ini, teman-teman kemarin sudah dapat materinya di sesi kedua dan ketiga ya, bersama Pak Hanggoro dan Pak Fat. Ya. Dan inilah esai yang ideal. Ada resah, keresahan kita ada di situ, sehingga visi menulis kita kuat, bisa kita cantumkan dalam artikel kita, kemudian kita hadirkan dalam momentum yang tepat, dan juga kita expert atas isu tersebut. Dengan bekal teknik, menulis yang benar, esai, jadilah esai yang ideal. Gitu. Oke, dan topik esai seperti apa ya yang teman-teman akan tulis terkait Sumpah Pemuda. Ya, saya memancing dengan tema, salah satu tema yang kemarin ditentukan ya oleh panitia, dan saya berharap ada keunikan ya yang Anda munculkan jika topik tersebut dikaitkan dengan bidang ilmu Anda. Kemarin saya lihat judul-judul menarik ya teman-teman, kaitkan Sumpah Pemuda dengan bidang ilmu teman-teman ya. Ada yang tentang gender, ada yang tentang macam-macam saya lihat kemarin ya, sosial media dan lain-lain ya. Saya kira itu menjadi sangat menarik. Ya. Oke, tapi saya ingin coba menyampaikan ketika ada momen Sumpah Pemuda nih tanggal 28 Oktober gitu ya. Nah, kita coba baca dulu dokumen terkait itu. Oh, ini isunya adalah tentang apa? Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Dan kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah, isu bahasa, isu tanah Indonesia dalam hal ini tumpah darah dan juga bangsa ya, kebangsaan. Wah, isu ini. Kemudian kita bisa kaji lagi nih di dokumen aslinya ini. Oh, ada di situ kan
menggelorakan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuan Indonesia apa? Di situ kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, dan pendidikan dan kepanduan. Nah, ini menarik. Mana ya celah yang masih bisa ditulis? Selama ini sudah ada apa saja tulisan tentang Sumpah Pemuda. Kita bisa cek ya. Wah, ada tentang semangat Sumpah Pemuda harus kita jaga. Sumpah Pemuda perjuangan yang belum selesai. Sumpah Pemuda dan krisis moralitas. Peran pemuda di Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dan kesantunan berbahasa. Sumpah Pemuda masa kini. Banyak sekali. Ya. Nah, tetapi kita masih punya banyak celah tuh. Kita tadi yang kaitannya dengan tema-tema yang berkaitan dengan alat pemersatunya ini apa? Mungkin konteks kekinian alat pemersatu kita apa? Nah, semacam itu bisa kita refleksikan. Baik, ya. Dan jika kemarin Pak Andi menampilkan film Spider-Man ya, kalau saya yang lokal saja, Keluarga Cemara. Saya nggak tahu apakah teman-teman sudah nonton. Yang jelas sejak series ya, dulu di salah satu stasiun TV swasta, Keluarga Cemara, saya sangat senang, saya sering melihat nonton. Waktu itu kalau tidak salah siang hari sekitar jam 1 ya, film ini ditayangkan, pulang sekolah, kemudian sangat terkesan saya dengan film ini. Kehidupan orang yang sederhana ya, awalnya sangat mampu, kemudian harus hidup di rumah berdinding bambu dan sederhana, tapi mereka bahagia, gitu ya kira-kira. Bapaknya dari seorang yang kaya, kemudian harus menjadi tukang becak ya, dan sebagainya. Ketika di remake film ini, ya 2 tahun yang lalu, saya antusias sekali untuk bisa nonton, gitu ya. Dan ternyata saya merasa sebetulnya semangat film ini sama, tetapi divisualkan dalam konteks yang berbeda. Misalnya bapaknya si Abah ini kalau di film lama kan tidak dispesifikkan ya. Waktu itu karir beliau apa, kemudian bangkrut. Tapi kalau yang di remake ini dijelaskan beliau kontraktor, dijelaskan divisualkan dengan baik ya. Kemudian beliau ditipu oleh saudaranya sendiri. Kemudian beliau harus pindah ya karena menjual semua aset rumahnya. Kemudian juga diceritakan si Ewis ya, si Ewis ini dancer gitu ya, yang kemudian dia harus merubah hidupnya menjadi sosok yang kemudian gemerlap ya di ibu kota, dia harus tinggalkan karena mereka harus pindah ke, kalau tidak salah di Sukabumi ya settingnya ini. Sukabumi, di rumah warisan orang tua yang bersihkan lagi dan sebagainya. Kemudian yang menarik adalah tidak lagi dengan becak gitu ya, tetapi diganti dengan ojol gitu. Nah, jadi abahnya bukan jadi penarik becak, tapi jadi penarik ojolnya jadi menarik ya. Ada kontekstualisasi, ini kata kuncinya. Sehingga apa poin yang ingin saya sampaikan? Tulisan kita bisa jadi pernah ditulis oleh orang lain. Apalagi kita menulis beberapa tema ataupun topik yang general ya, yang lazim di Indonesia, dan kita tadi pakai patokan hari-hari itu kan, orang juga mengejar momen-momentum itu kan untuk menulis ya di hari-hari besar itu. Nah, apalagi Sumpah Pemuda yang sudah sangat sudah diperingati cukup lama dan banyak orang yang concern mungkin tentang ini, sehingga untuk mencari sesuatu yang sangat baru mungkin sulit ya. Tetapi kita harus cerdas untuk mengkontekstualkan. Ketika kita mampu mengkontekstualkan tulisan itu, disitulah poinnya. Disitulah yang membedakan yang lain dan mungkin menjadi alasan koran memilih tulisan kita begitu. Atau mungkin juri atau reviewer atau yang lainnya. Tergantung kita mau kirim esai itu kemana ya begitu. Kira-kira begitu ya, belajar dari Keluarga Cemara ini. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan SEO Google. Nah, SEO di sini adalah kita misalnya ingin menulis Sumpah Pemuda, terus ada Sumpah Pemuda. Kemudian tambahin 1 huruf ya, atau 1 kata yang memang kita ingin concern di situ, ingin tahu. Nanti kemudian muncul beberapa judul-judul lain ya, yang di situ direkomendasikan oleh Google yang banyak dicari orang. Nah, ketika kita menggunakan ini sebenarnya untuk melihat apa yang sudah pernah dibahas,
apa yang sudah sering dibicarakan orang atau di googling orang. Nah, di situ dua hal kita bisa dapat. Kita kalau memang mau menulis hal yang sama, kita bisa mencari celah dari yang sudah kita temukan. Atau alternatif lain adalah ketika kita ingin menulis sesuatu dan kita hanya ngetes ya, ngecek ini, oh ini belum masuk ini di SEO Google, berarti itu unik. Nah kan begitu ya, terserah ya teman-teman, bisa yang jelas ini bisa dioptimalkan untuk mengembangkan ya topik ya untuk menjadi judul ya dari esai teman-teman. Baik, saya kira itu. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Semoga materi ini bisa membayar ya kekurangan atau kesalahan teknis yang kemarin terjadi. Semoga teman-teman bisa memetik banyak hal dari paparan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.